大家好, kita kembali lagi dalam mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar. Kita sudah sampai di topik terakhir, yaitu topik 11 pada materi ini di semester ini. Topik 11 akan membahas tentang dongci dan jieci zai. Jadi kata zai ini dia bisa punya dua kegunaan. Dia bisa menjadi dongci dan juga bisa menjadi jieci. Lalu bagaimana kita membedakannya? Kita harus memperhatikan kalimat itu. Di belakang kata zai itu ada kata apa yang mengikutinya, sehingga baru bisa kita menentukan, oh di sini zai dia berkedudukan sebagai dongci atau sebagai jieci. Zai dia berkedudukan sebagai dongci jika di belakangnya ditambahkan kata yang menjadi tujuan arah atau tempat dan bertindak sebagai predikat di dalam kalimat itu ya, yang fungsinya untuk menunjukkan letak atau posisi dari orang, benda atau barang, atau hewan juga bisa. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Tadi zai dia berkedudukan sebagai predikat ya. Kita baca contohnya bersama. 我朋友在学校，我妈妈在家，小狗我在椅子下。Di sini zai dia berkedudukan sebagai dongci atau kata kerja, diikuti dengan kata keterangan yang menunjukkan tujuan, tempat, atau arah. Berikutnya, zai dia adalah preposisi atau jieci jika setelah kata yang menyatakan tujuan tempat atau arah tertentu untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau tingkah laku. Jadi tidak hanya kata keterangan tempat saja, tidak hanya kata yang menyatakan tujuan atau arah, tapi juga diikuti dengan terjadinya suatu tindakan, tingkah laku, kejadian, atau aktivitasnya apa. Silakan boleh perhatikan tabel berikut ini. Kita baca bersama contohnya. 我在朋友家吃饭，他在学校看书，我女朋友在医院工作。Nah, di buku itu ada rumus, itu salah ya, tidak perlu diperhatikan, diabaikan saja. Kita langsung masuk ke topik yang berikutnya, yaitu liandongju atau kalimat majemuk. Predikat dari kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalimat terakhir menunjukkan tujuan dari kalimat tersebut. Pada waktu tertentu, objek dari kata kerja pertama menyatakan tempat itu boleh ditiadakan. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan tabel berikut ini ya. 我去中国吃饭. Nah, kata 中国diberi tanda kurung, maksudnya apa? Itu yang tadi sudah disampaikan saat saya menjelaskan definisinya. Itu boleh ada, boleh tidak, boleh dihilangkan tanpa menghilangkan makna. Contoh yang kedua, 我们去中国饭馆看书，我去学校工作. Gitu ya. Jadi kita boleh 我去吃饭，我去看书，我去工作，是可以的，没有问题. Jadi kan majemuk itu kan berarti dia kalimatnya kan ada dua kata kerja, dua aktivitas yang dilakukan. Tapi tempat, lokasi yang pertama itu tadi, setelah kata kerja yang pertama itu boleh dihilangkan gitu. Nah, materinya sudah selesai ya teman-teman. Di semester ini kita sudah serangkaian tata bahasa tingkat dasar sampai topik ke-11 ini. Ada soal pendalaman materi, silahkan teman-teman bisa kerjakan pelan-pelan sambil jadi review ya untuk materi ini. Dan ada soal latihan kedua halaman 82 sampai halaman 88. Banyak sekali soal latihannya, betul, karena mempersiapkan untuk UAS. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan selama beberapa minggu ke depan kerjakan dengan baik sebelum deadline, sambil dipahami, sambil dikerjakan. Kemudian silahkan bisa dicatat jika kalian punya pertanyaan ya. Seperti biasa, deadline, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah kita lakukan juga tetap dilakukan ya di YouTube, di Spada, semuanya. Teman-teman tetap disiplin melakukan itu semua. Tetap semangat ya. Nanti kita bertemu di perkuliahan Zoom, nanti saya infokan melalui koordinator. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menyimak semua rangkaian perkuliahan saya,
baik secara offline, online, bahkan sampai di pertemuan terakhir, sampai di detik video ini. Kalau kalian mendengarkan sampai akhir, selamat, kamu adalah mahasiswa yang disiplin, yang berintegritas, dan yang semangat untuk belajar. Semoga kamu sukses, kalian semua sukses, dan bisa makin mahir bahasa Mandarinnya. 好，谢谢大家，再见。